Baik juga dong. Oke. Kita berdua mau ngapain Bang di sini? Mau kebaktian kan? Oh, mau kebaktian. Oh, sekarang udah hari Minggu ya? Waduh, waktu cepet banget ya Bang ya? Iya, nggak kerasa kan? Iya. Kita nggak hanya berdua doang, ternyata ada abang-abang yang ganteng-ganteng nih yang ngiringin kita. Coba sapa Bang yang di sebelah kiri Abang. Halo Bang Evan. Apa kabar Bang? Baik. Sebelah kanan Kakak, Abang Anto. Apa kabar Bang? Deh. Kita semua sudah nyapa. Yang di rumah belum disapa. Adik-adik ya Kak? Iya dong, coba Bang Emma sapa deh ya adik-adik yang di rumah. Abang coba ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Wah, udah semangat nih Kak. Udah semangat ya? Coba kalau Kakak Nomi yang sapa ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Nah, udah semangat ya Bang. Udah dong Kak. Oke, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum kita ngapain dulu Bang? Kita nyanyi dulu Kak, biar lebih semangat. Olahraga dulu ya. Betul Kak. Oke, adik-adik, ayo coba bangkit berdiri. Kita mau olahraga dulu sebelum mulai ibadah. Kita undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Happy ya ya ya. Happy ya, karena semuanya happy untuk ibadah sekolah minggu. Oke, ayo Bang. Boleh sambil singing ya. Capek ya? Aduh, ngos-ngosan. Bang Emon capek nggak? Capek Kak? Hah? Baru mulai udah capek? Iya. Kayak adik-adik udah semangat belum? Sudah. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik masih berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Ayo Bang. Naikkan ucapan syukur.
Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan Yesus, walaupun kami masih secara online. Terima kasih untuk berkat-Mu, kesehatan yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berkati kami adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya Tuhan Yesus, dan berkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kakak boleh, adik-adik boleh duduk ya. Betul Kak. Iya, kasihan dari tadi udah diri ya. Nah, Bang Emon. Iya Kak. Kakak mau nanya, 1 minggu ini Bang Emon sibuk apa? Sibuk ngerjain tugas. Ngerjain tugas ya, oh karena masih online ya? Betul. Bang Emon kuliahnya online? Masih online Kak. Oke, dan adik-adik di rumah juga pasti pada sibuk ya? Sibuk ngerjain tugas ya? Ada yang udah ujian belum ya? Kayaknya di bulan-bulan Oktober nih ya Bang Emon ya, adik-adik itu kayaknya ada yang masih UTS atau ada yang sudah UTS. Iya. Tuh, gimana adik-adik ujiannya? Bisa nggak? Anak Tuhan Yesus pasti bisa dong. Oke. Dah, kita mau nyanyi lagu lagi nih. Betul Kak. Kita mau nyanyi lagu lagi nih Kak. Nyanyi lagu apa Bang Emon? Lagu Hujan Berkatan Tercurah. Oke, ayo Bang. Kita mau membacakan hukum Taurat. Bang Emon, untuk minggu ini hukum Tauratnya dari Tita ke-7 dan ke-8. Oke, karena ada 2 hukum Taurat nih ya. Abang yang ke-7, Kakak Nomi yang ke-8 ya. Oke. Dan adik-adik semua yang di rumah boleh ngikutin, oke? Yuk Bang. Oke. Hukum Taurat Titanya yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Wow, simple ya Bang ya. Jangan membunuh dan jangan mencuri. Itu seperti larangan ya Kak? Iya dong. Nah, adik-adik, hukum Taurat itu jangan cuma dibaca, jangan cuma dihafal ya, betul, tapi harus diapain Bang? Harus diterapkan. Kalau mencuri di dalam sekolah itu gimana ya Bang? Mencuri di dalam sekolah. Nah, maksudnya gimana tuh? Kayak adik-adik yang masih kecil-kecil ini, berarti apa? Tidak boleh nyontek. Betul. Jadi adik-adik, mencuri itu juga sama kayak menyontek. Kalian gak boleh nyontek ya. Harus percaya sama diri sendiri. Makanya belajar. Oke, kakak yakin ya Bang Emon ya? Iya, anak-anak betul. sekolah minggu BPJT Negara mah TOP top. Hebat. Hebat. Nah, kita mau nyanyi lagu lagi. Kita nyanyi lagu apa Bang Emon? Pekerja Kristus. Pekerja Kristus. Ada yang tahu nggak lagunya? Ada Kak. Oke, yang tahu suaranya harus
kencang. Tapi sebelumnya kalian udah capek kan dirinya, duduk kan ya? Nah, kakak undang dong, bangkit berdiri biar lebih semangat ya bang ya? Betul. Oke, yuk Kita nyanyi bangkit sama-sama. berdiri. Ayo bang. Boleh sambil tepuk tangan ya. Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani dari saksi baginya. Dan semua akan berbeda, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai dan sudah selama. Pekerja Kristus yang mulia. Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Ya, sekarang kita mau baca ayat hafalan nih kak. Ayat hafalan kita Bang Nongkope dari mana bang? Dari Yohanes kak. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayatnya yang ke-47. Oke, karena ini udah minggu ke 1, 2, 3, berarti adik-adik udah hafal dong ya? Pasti harus sudah hafal kak. Iya, berarti nanti di sini ada video ayat hafalan adik-adik gak bang? Ada yang ngirim gak? Ada. Oh, nanti kita lihat ya bang. Oke. Nah, sebelum itu adik-adik kita akan baca dulu epistel kita minggu ini dari Yohanes 6 ayat 47. Kita akan baca bareng-bareng dari mulai ayatnya dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ketika Bang Alpon, tadi kan ayat hafalan kita ini adik-adik udah pada ngirim dong? Sudah pasti ngirim kak. Ada banyak nggak? Sepertinya sih banyak kak. Oke, kalau gitu nanti kita lihat aja ya. Iya kak. Tapi sebelum kita lihat video ayat hafalan adik-adik, kita mau nyanyi lagu dulu bang. Betul. Kita nyanyi lagu apa bang? Kita nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Ada gaya dong. Ada gayanya? Ada kak. Berarti kalau ada gayanya nggak enak kalau cuma duduk. Diri dong. Oke, ayo bang, Iya. undang bang. Bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit berdiri. Ayo, semangat lagi. Oke bang. Ikutin Bang Emon ya gayanya ya. Bersama
indah? Sudah bahagia? Bahagia nggak Bang? Bahagia dong. Bahagia dong. Oke, adik-adik boleh duduk. Seperti tadi janji kakak dan Bang Emon, kita sekarang mau melihat video ayat hafalan yang sudah dikirim sama teman-teman kita. Oke Bang, Iya. check it out. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan bulan Oktober. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu. Nama saya Wilda Graciela Samosir. Hari ini saya mau menghafalkan ayat hafalan bulan Oktober. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia yang mempunyai hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Hai Kak, nama saya Joen. Hari ini saya akan membawakan ayat hafalan bulan Oktober. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Halo Kak, saya Janisa. Saya akan membacakan ayat hafalan bulan ini yang diambil dari Yohanes 6 ayat 47 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan memiliki hidup yang kekal. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Ayo adik-adik yang lain, kirimkan video ayat hafalannya. Salam sehat dan semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Emangnya anak sekolah minggu Hebat-hebat Kak. KKBP Negara hebat-hebat. Nah, tapi Bang, kayaknya yang ngirim masih sedikit ya. Padahal kan murid kita banyak ya. Iya Kak. Bang, gimana caranya Bang kalau misalnya ada adik-adik yang lain mau ngirim nih Bang? Oh, atau yang belum kirim ya Kak? Iya. Nah, caranya gampang. Buat adik-adik yang belum kirim atau mau kirim video ayat hafalan, caranya gampang. Kirim ke guru kelasnya masing-masing. Misalnya kelas TK kirim ke guru TK. Kelas batita kirim ke kelas batita. Kelas besar kirim ke kelas besar. Seperti itu. Iya, anak-anak kelas besar ayo dong. Anak-anak kelas tangguh juga nih. Jangan mau kalah sama adik-adiknya ya. Iya Bang ya. Oke deh. Nah, kita ulang yuk sekali lagi adik-adiknya biar pada hafal nih ya. Betul Kak. Iya, oke ya. Kita baca dari ayatnya ya. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah adik-adik seperti ayat yang gini ya. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup yang Kekal. hidup yang kekal. Maka adik-adik kita juga harus percaya sama Tuhan. Yesus ya. Nah, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau Bernyanyi dulu. nyanyi Kak. dulu. Dari mana Bang Emon? Kita mau bernyanyi lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Oke, ayo Bang. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak
kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, sama hidupku ku sembah. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, wah senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik sekolah minggu di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak Anggi mau tes dulu nih, adik-adik masih fokus beribadah atau udah mulai ngantuk lagi? Oke, kakak Anggi tes ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Wah, sepertinya adik-adik masih fokus nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita berdoa dulu ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah, ibadah online sekolah minggu yang masih boleh kami alami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang berkati adik-adik, berikan hati, pikiran, fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah, cerita firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, adik-adik pasti tahu kan ceritanya tentang siapa? Iya, betul, tentang Samuel. Nah, jadi adik-adik, ada seorang ibu bernama Hana. Ibu Hana ini sudah lama menikah, tapi belum mempunyai anak. Lalu Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan supaya Bu Hana diberikan keturunan, diberikan seorang anak. Bu Hana berjanji kalau diberikan seorang anak, nanti anak itu akan diberikan untuk melayani Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana.
Ibu Hana diberikan seorang anak bernama Samuel. Ketika Samuel sudah mulai besar, Bu Hana memberikan Samuel kepada Nabi Eli. Pada suatu malam ketika Samuel tertidur, Samuel mendengar ada suara memanggil namanya. Lalu ia terbangun dan menghampiri Nabi Eli. Ia bertanya, "Ya Bapa, apakah Bapa memanggilku?" Lalu Nabi Eli menjawab, "Tidak," dan meminta Samuel untuk tidur kembali. Samuel pun tidur kembali. Ketika ia sudah tertidur lagi, Samuel mendengar suara memanggil nama dia lagi. Lalu ia terbangun. Ia menghampiri Nabi Eli lagi dan menanyakan apakah Nabi Eli memanggil namanya. Lalu Nabi Eli menjawab tidak dan meminta Samuel untuk tidur kembali. Samuel tidur kembali dan untuk yang ketiga kalinya ia mendengar ada suara memanggil namanya. Ia kembali lagi menghampiri Nabi Eli dan bertanya mengapa Nabi Eli memanggil namanya. Namun Nabi Eli menjawab ia tidak memanggil Samuel. Dan ia berkata kalau Samuel mendengar suara itu lagi, maka jawablah, "Ya Bapa, hamba-Mu mendengar." Lalu Samuel kembali tidur. Ketika Samuel tertidur lagi, Samuel mendengar suara itu memanggil namanya lagi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Eli, Samuel menjawab panggilan tersebut dengan mengatakan, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Keesokan harinya, Samuel menceritakan apa yang dialaminya kepada Nabi Eli. Kemudian Nabi Eli memberitahukan bahwa suara itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memanggil Samuel ketika ia tidur. Nah, itu dia adik-adik cerita tentang Samuel yang dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik, tadi diceritakan kalau Samuel sedang tertidur, lalu dia mendengarkan suara memanggil namanya. Kemudian dia diberitahu oleh Nabi Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan Yesus. Wah, keren banget ya adik-adik, Samuel bisa mendengarkan suara Tuhan. Kira-kira adik-adik di sini siapa yang mau jadi seperti Samuel? Bisa mendengarkan suara Tuhan? Kakak lihat ada adik-adik yang angkat tangan nih, mau menjadi seperti Samuel yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, gimana sih caranya supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa jadi anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus? Sebelumnya Kakak Anggi tanya dulu, siapa di sini adik-adik yang kalau disuruh mamanya masih entar-entaran? Mamanya bilang, "Ayo belajar." Tapi adik-adik bilang, "Entar mama, aku masih mau main, belajarnya nanti aja." Ayo, siapa?
Ayo ngaku. Atau siapa di sini yang kalau dinasehatin sama mama papanya masih suka melawan? Siapa? Ayo. Misalnya mamanya bilang, jangan ganggu adiknya ya. Tapi adik-adik masih suka jahilin adiknya. Ayo, siapa? Nah, adik-adik, untuk bisa jadi seperti Samuel, kita harus rajin mendengar, harus baik dalam mendengar. Contohnya adalah kalau dibilangin sama mama papanya, adik-adik harus bisa mendengar. Jadi kalau disuruh belajar, adik-adik belajar. Nanti lagi main gamenya setelah belajar. Kalau dibilang mama papanya, jangan jahilin adiknya ya, adik-adik nggak boleh jahilin adiknya. Oke, seperti itu. Nah, selain itu, adik-adik juga harus tetap rajin apa yo? Baca Alkitab, rajin berdoa. Nah, kalau misalkan kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, kita bisa tahu apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau misalkan adik-adik rajin baca Alkitab, rajin berdoa, pintar mendengar, baik dalam mendengar, terutama kepada orang tua, adik-adik sudah mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik sudah belajar menjadi seperti Samuel yang pintar untuk dengar-dengaran. Nah, setelah mendengarkan cerita tentang Samuel, adik-adik, kakak yakin pasti habis ini yang tadinya males-malesan baca Alkitab, yang tadinya malas berdoa, pasti jadi rajin baca Alkitab lagi, jadi rajin berdoa lagi, jadi turut sama mama papanya, gak melawan-melawan lagi, dan jadi anak yang mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, sampai sini cerita firman Tuhan pada minggu ini. Semoga adik-adik boleh tetap ingat cerita tentang Samuel dan bisa selalu jadi anak yang pandai dengar-dengaran. Oke, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada keluarga adik-adik sekolah minggu, dan kakak abang sekolah minggu. Sampai hari ini kami masih boleh beribadah, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, walaupun secara online. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan cerita tentang Samuel. Cerita tentang Samuel yang pandai dengar-dengaran, yang mengasihi Tuhan, seorang anak yang baik terhadap orang tua, terlebih pada Tuhan Yesus. Semoga adik-adik sekolah minggu boleh belajar dari cerita Samuel untuk bisa jadi anak yang baik, untuk jadi anak yang patuh pada orang tua, kepada kakak abang, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Bang Emon, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan ya. Betul ya. Jangan lupa adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan,
kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita mau ngapain, Bang? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah ya, walaupun masih ibadah di rumah adik-adik, jangan lupa kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita ya. Betul. Kita memberikan persembahan. Nah, bagaimana Bang caranya Bang untuk mengumpulkan persembahan ini? Caranya, adik-adik nanti memberikan persembahannya ke mama papanya. Nanti mama papanya akan memberikannya melalui situa sektor masing-masing. Atau juga bisa langsung ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Atau bisa juga melalui rekening gereja yang ada di Warta Jemaat. Oke ya adik-adik ya. Kita akan menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan sambil memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, ayo Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sudah selesai Bang Emon. Nggak kerasa ya Kak, ibadah kita sudah selesai. Maunya tetap ibadah ya, mau Iya, Kak. dengerin musiknya. Dan Bang Emon, Iya Kak? ada pengumuman nggak sih untuk minggu-minggu yang akan datang? Pengumuman. Pak, Sekarang bulan apa ya Bang Emon ya? bulan September. Oktober. Bang Emon mah ingatnya September mulu. Ada siapa tuh yang ulang tahun di bulan September? Siapa ya? Nah adik-adik, sekarang sudah bulan Oktober, berarti kira-kira 2 bulan lagi bulan apa ya? Natal. Oke, bulan apa? Bulan Desember. apa? Bulan Desember. Iya, Desember. Biasanya kalau bulan Desember ada Natal. Tapi Bang, kita kan masih online ya. Tapi nggak mengurangi sukacita kita ya melayani Natal ya Bang. Betul, ya? Kak. Iya, nah adik-adik, kakak akan infokan ya adik-adik. Nah, karena sebentar lagi bulan Desember kita akan merayakan hari Natal, berarti nanti kita juga akan merayakan Natal Sekolah Minggu. Akan ada apa di Natal Sekolah Minggu kali ini? Nah, saksikan terus ibadah Sekolah Minggu di setiap minggunya. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi, oke? Nah, adik-adik, jangan lupa walaupun masih di rumah harus tetap apa Bang? Jaga Kesehatan. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ada berapa M Bang? Ada 6 M. Kemarin kan 5 ya, tambah 1 sekarang? Jadi 6. 6, Iya. oke. Yang pertama apa Bang Emon? Memakai masker. Kayak kita ya, pakai masker ya. Betul ya. Jadi kalau adik-adik kemana-mana, pakai masker ya. Tapi kakak suka lihat nih, Bang Emon. Apa tuh, Bang? Adik-adik yang di dekat rumah kakak tuh pada nggak pakai masker loh. Kan nggak boleh Bang ya. Nggak boleh, Harus Kak. pakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. cuci tangannya pakai apa Bang Emon? Pakai sabun. Pakai sabun dan air yang Bersih. mengalir dan bersih. Betul. Yang ketiga, menjaga Jarak. jarak. Yang keempat, Memakan makanan yang bergizi. iya. Terus yang kelima, Melakukan olahraga. Jadi sebelum PJJ, adik-adik sebelum PJJ nih, kan kalau PJJ masuknya jam 8 ya Bang, ada jam 8 nih. Bangun tidur, berdoa dulu, sarapan, terus olahraga bersih-bersih aja, jalan, bolak-balik. Jalan di tempat juga bisa. Iya, gimana Bang coba? Olahraga jalan di tempat gimana? Oke. Atau lari di tempat itu juga bisa. Oke, dan yang terakhir kita harus Menjaga kebersihan diri. dengan cara mandi ya, jangan lupa walaupun di rumah saja harus mandi ya, mandi, gosok gigi ya, terus membersihkan pokoknya kebersihan diri kalian. Oke adik-adik, sekian dari kita. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi di Minggu yang akan depan. datang. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kita sudah selesai beribadah. Nah teman-teman, aku mau kasih info buat kita semua. Catat baik-baik ya. Tanggal 31 Oktober 2021, kita akan melakukan ibadah sekolah minggu secara live streaming. Nah, jangan sampai lupa teman-teman, jam 1 siang di channel JTN TV atau HKBP Jatinegara. Oke, kita ketemu lagi hari Minggu ya teman-teman. Dadah.